Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, masih di sekitar masa kecil Yesus. Diceritakan tentang bagaimana Bunda Maria menceritakan pengalaman-pengalaman di sekitar putra, kelahiran putranya, dan bagaimana Yesus ketika masih kecil harus dididik dan mengalami peristiwa-peristiwa di mana Tuhan berkarya dalam kehidupan itu. Bantu kami ya Tuhan untuk mengalami masa kecil, masa lalu kami dengan penuh iman, penuh kasih, di mana Tuhan berkarya bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara, sejujurnya betapa pentingnya kita mengenal masa lalu kita, masa kecil kita. Di mana kita bisa melihat tangan Tuhan bekerja lewat orang tua kita, lewat situasi di mana kita berada. Dan bagi saya ini suatu hal yang penting, di mana kitab suci juga bicara dengan cukup panjang lebar tentang kisah masa kecil Yesus. Yesus dipersembahkan ke bait Allah, Yesus bertemu, ibunya bertemu dengan Simeon, bertemu dengan Hana, yang menunjukkan siapa sebetulnya Yesus itu, Sang Mesias itu. Ya. Dan ini kita bisa mengerti dan memahami bagaimana juga ketika Yesus dikandung di lahir Bunda Maria sudah direncanakan Tuhan, dan Tuhan bekerja dalam pengalaman seperti itu yang diceritakan semua oleh Bunda Maria ketika Yesus masih kecil. Dan ada satu kalimat yang menurut saya penting, bahwa Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Dan kemudian Yesus bertambah besar, bertambah bijak, penuh hikmat, ya, dikasih Allah, dikasih sesama. Dan kata-kata itu adalah kata-kata yang menjadi pegangan kita dalam menghayati kehidupan ini. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari juga kita melihat dalam diri kita. Dari pengalaman saya sebagai seorang imam, sebagai formator, saya banyak menemukan orang-orang, terutama anak didik saya, yang memiliki pengalaman masa lalu yang ada yang parah, ada yang tidak. Gradasi parahnya itu berakibat sekarang. Sehingga tak jarang ketika dia mengalami trauma, mengalami luka batin di masa lalu, bahkan di dalam kandungan ibu, ya, itu mempengaruhi cara pikir, cara pandang. Sehingga orang merasa kerap kali besarnya, beratnya pengalaman masa kecil itu, luka-luka itu menunjukkan beratnya kerancuan orang dalam berpikir gitu loh. Ya. Ada beberapa anak didik saya yang setengah dari mereka juga banyak kali mengalami absent father atau sering dipukul waktu kecil, dan itu menyebabkan cara pikir, cara pandang dalam hidupnya yang lebih terhambat daripada orang yang sangat disayangi, dicintai, dikasihi oleh orang tua mereka. Sangat. Karena itu mempengaruhi juga cara beriman anak itu juga, cara berpikir, cara belajar, cara beriman, ya, dalam hidup mereka. Karena itulah maka penting bagi kita orang tua untuk melihat diri kita masing-masing, tapi juga melihat anak didik kita, bagaimana kita membuat sebagai orang tua, membuat dasar fondasi hidupnya itu fondasi yang kuat. Ya. Jadi ini saudaraku terkasih. Nah, seandainya kita mengalami pengalaman, atau kita sendiri atau orang lain yang kita didik yang bersama kita mengalami pengalaman traumatis seperti itu, bagaimana? Ya kita belajar mendengarkan, membantu mereka untuk menerima, menghayati pengalaman masa lalu, dan membawa Kristus bekerja di dalam segala peristiwa kehidupan kita. Ini yang saya kira penting bagi kita. Tuhan bekerja secara konkret, ya, dalam pengalaman-pengalaman kita, ya, yang baik sekarang maupun yang lalu. Kita mohon supaya Kristus menyembuhkan luka-luka kita, menerima luka-luka kita. Bahwa semua pengalaman itu juga berpengaruh ke depan. Kita bisa melihat contoh Yesus sendiri. Kita bisa melihat contoh Yohanes Pemandi. Kita bisa melihat contoh Samuel, ya, di mana sang ibu mendambakan seorang bayi. Kita juga bisa melihat pengalaman dari Daud di masa lalunya sebagai anak bungsu yang disingkirkan oleh abang-abangnya. Ya. Dan banyak lagi. Yusuf juga demikian. Ya.
anak dari Yakub, ya, berasal dari istri yang sangat disayangi oleh Yakub, Rachel, ya, anak yang sangat disayang oleh Yakub, tetapi justru menimbulkan pertentangan dengan saudara-saudaranya yang lain. Jadi sekali lagi para saudara, mari kita kembali ke belakang supaya kita tidak lagi dikuasai oleh pengaruh-pengaruh masa lalu, tetapi justru itu menjadi sesuatu kekuatan kita untuk bisa melayani orang lain. Karena dengan pengalaman seperti itu kita juga bisa membagikan pengalaman kepada orang lain. Dan itulah pada diri Yesus kita bisa melihat ketika bertemu dengan Hana, seorang nabiah, seorang janda wanita yang bertemu dengan Yesus sang Mesias, sang kanak-kanak Yesus yang mewartakan kabar sukacita kepada bangsa. Itu juga. Jadi semoga kita semua tidak takut dan tidak malu menerima masa lalu kita, tetapi itu justru menjadi bahan kita dalam melayani orang lain. Seperti Yesus, anak domba Allah. Inilah yang sungguh-sungguh didambakan oleh setiap orang. Kepenuhan hati bangsa Israel yang dinyatakan oleh Hana. Semoga semakin banyak juga nabi-nabi yang berani mewartakan Kristus kepada semua orang. Kabar gembira sang juru selamat, sang penebus. Sekali lagi kabar gembira Yesus yang menyembuhkan aku dari segala macam penderitaan dan salib. Semoga Tuhan memberkati Anda di akhir tahun ini untuk melihat dan memeriksa rahmat-rahmat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk masa depan tahun 2025. Kita jalani dengan penuh iman, penuh kasih, penuh kekuatan. Tetapi jangan lupa Yohanes dalam bacaan pertama mengingatkan kita untuk tidak terpengaruh, untuk tidak dikuasai oleh keinginan duniawi, keinginan daging, tetapi keinginan Allah, menjalankan kehendak Allah sebagai makanan kita, makanan Anda, makanan kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.